Shalom Betani Batam Community, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita masih tetap akan merenungkan Matius 5 ayat yang ke-37, perkataan atau khotbah Tuhan Yesus di atas bukit untuk warga kerajaan Allah. Ingatlah Matius 5, 6, dan 7 itu tentang etika warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus sedang memberi sebuah budaya tandingan, budaya yang berbeda dengan budaya dunia ini. Firman Allah berkata, Matius 5 ayat 37, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Hari ini kita akan merenungkan, mereka yang berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, akan menemukan manfaat dari berkata benar. Masih tema kita tentang manfaat berkata benar. Bapak Ibu, apa manfaat lain yang kita bisa dapatkan dari berkata benar? Yang kelima hari ini, Bapak Ibu, ini hari yang kelima, kita akan mendapatkan manfaat bahwa Bapak Ibu dan saya akan menjadi rujukan atau pedoman ketika Bapak Ibu berani membangun sebuah budaya tandingan yang berbeda dengan dunia, yaitu budaya warga kerajaan Allah seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit ini, maka Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang dijadikan referensi oleh orang lain. Orang lain akan menjadikan kita sebagai sebuah standar. Ketika orang lain bingung tentang sebuah penilaian, karena Bapak Ibu terbiasa berkata benar, itu menjadi sebuah gaya hidup untuk berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Akhirnya orang lain menjadikan Bapak Ibu referensi. Kalau ada orang-orang yang bingung, Bapak Ibu, tentang sebuah keputusan, orang-orang yang bingung tentang sebuah pilihan, mereka akan datang kepada Bapak Ibu. Mereka akan datang kepada kita. Kenapa? Karena mereka tahu kita akan selalu berkata benar. Jika kita tidak tahu, kita akan berkata tidak tahu. Jika kita tahu, kita akan berkata tahu. Pada intinya, kita hidup begitu transparan dengan Tuhan, sehingga orang melihat. Lalu kita menjadi rujukan, kita menjadi pedoman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang seperti inilah, di zaman bangsa Israel, orang-orang yang boleh duduk di pintu-pintu gerbang. Di sanalah tempat tua-tua duduk, para berhikmat duduk. Kenapa? Kehidupan mereka telah dibentuk. Mereka orang-orang yang berani berkata ya, berani berkata tidak. Orang-orang yang karakternya terujilah, yang boleh duduk di pintu-pintu gerbang di zaman orang Israel. Kita tidak pada zaman itu, Bapak Ibu. Tetapi sekarang ini juga, kita tahu orang-orang yang bisa menjadi rujukan dalam hidup kita. Kalau saya sedang bingung, sebaiknya saya datang kepada siapa? Karena itu Bapak Ibu, orang sekali lagi, manfaat berkata benar. Orang yang berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Hidupnya akan menjadi rujukan, akan menjadi referensi untuk orang bertanya. Akan menjadi sebuah pedoman, nasihat dari mulutnya. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani berkata benar. Berani berkata tidak tanpa rasa bersalah. Berani berkata iya jika itu adalah iya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.